Masih di chapter 3, tips dan trik Adobe Illustrator. Materi kedua, di sini saya akan menjelaskan pengenalan tools lanjutan pada AI. Oke, langsung aja. Ya, sebelumnya kita mendesain dengan tools yang sangat simple ini, yang sangat basic. Di sini saya akan memunculkan tools lanjutan pada AI. Caranya, klik di window, pilih toolbars, lalu klik advance. Nah, maka toolsnya akan muncul lebih banyak dari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan satu per satu ya. Di sini mulai dari yang pertama. Tadi ini sebelumnya nggak ada ya, group selection tool. Ini berfungsi untuk menseleksi objek yang kita group. Jadi misal di sini saya punya kotak dan lingkaran ya. Di sini saya kasih warna kayak gini. Misal satu lagi kita kasih bintang kayak gini ya. Halo teman-teman Kit Kreatif. Sekarang kita di chapter 3. Ini tips dan trik Adobe Illustrator. Materi pertama, di sini saya akan menjelaskan panel yang wajib dimunculkan di AI. Tergrup jika kita menggunakan ini adalah selection panel tool ya. Milik saya ya, berpindah saya ya. custom sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti kayak gini, dari di sini saya coba buat group selection ini adalah untuk memilih satu objek untuk dipindahkan dalam sebuah grup ya. Nah, kayak gini. Nah, jika sudah, misal di grup ada yang salah, posisinya kita nggak perlu ungroup lagi. Tinggal seperti ini aja dipilih dengan group selection tool ya. Dan kita pakai lagi nih selection tool. Nah, maka akan menjadi grup seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu di ungroup dulu, dirapin di sini satu saya gini, nggak perlu masih baru kosong. di grup lagi. Jadi itu karena caranya adalah jadi teman-teman bisa pilih window, lalu selection tool pertama ya, adalah align untuk ya. memindahkan Align ini objek wajib yang ada di dalam sebuah grup. Lalu yang kedua adalah artboard. Selanjutnya kita akan belajar ini ya, kalau misalnya teman-teman muncul di sini, tinggal di drag aja ke sini atau masukkan ke sini. Ini secara teman-teman ini ya, bebas ya, mau ditaruh di mana aja. Kalau mau di sini jadi fungsinya bisa. Untuk lalu berikutnya adalah poin ya, aset di dalam sebuah ini perlu shape ya. Ini dijadiin mini panel ya. Seperti itu. Di collapse to icon aja. Direct. Nah, maka akan kayak gini. Seperti poinnya udah tadi kita tambahin. Jadi yang berikutnya adalah lalu transparansi. Minus ini fungsinya sebaliknya juga untuk masuknya di mini panel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jadi window, link ini juga perlu untuk jadi harus tepat image ya. Poinnya jadi ya. kita selanjutnya ada anchor point tool. Di ini berfungsi untuk mengubah berikutnya menjadi kurva ya, sebuah kurva. Ini tinggal ditaruhnya di sini ditahan. Nah, kayak panel gitu. utama ya. Fungsinya adalah bisa dikliknya gampang. Sudut menjadi lalu sebuah berikutnya kurva. Adalah properties. Nah, kayak gini. Properties taruh di bawah, boleh di samping artboard juga boleh di sini. Lalu yang berikutnya adalah layer. Selanjutnya adalah magic wand tool. Layer ini adalah fungsinya untuk memilih beberapa bisa buat objek yang sama nanti. Sekaligus ya. Jadi lalu yang saya berikutnya adalah stroke. Nah, stroke ini taruh di mini panel ya. Taruh sini. Dan bentuk kayak gini. Lalu yang berikutnya adalah kayak gini. Jadi di sini misal saya warnanya saya berubah. Saya beberapa di sini penting. Lalu pilih lagi window, type, paragraph. Nah, untuk paragraf ini bisa ditaruh di mini panel. Nah, di sini saya akan samakan lalu yang berikutnya adalah appearance ya. Ini perlu juga nanti saya jelaskan. Lalu yang berikutnya color ini ya. Jadi color di teman-teman kalau milih bisa muncul warna di sini, jadi hijau aja kayak gini itu misal nggak usah dimasukin aja geser ke sini. Itu pakai lalu pilih window lagi, wand tool ya, bisa gradient ya, diklik aja. Nah, maka yang select akan di sini yang warna hijau. Gradient masuknya di mini panel, diganti warnanya. Kalau teman-teman mau bagi dua mini panelnya bisa. Dan kalau aja kita mau pilih warna biru, bawahnya klik lagi. aja. Nah, maka akan tinggal pilih objek yang jadi ada dua warnanya sama, mini panelnya, pink, oranye lalu juga. Pilih window lagi. Nah, ini karena cuma ada satu, jadi cuma yang select cuma satu gitu. Ini juga penting, jadi mini kita panel. lanjut ke tools berikutnya, yaitu yang berikutnya brush ya, brush juga bisa di sini. Fungsinya ini ya, masuknya ke sini boleh. Fungsinya untuk membuat kurva seperti ini ya. Show option ya, biar lengkap gitu. Oke, saya rasa cukup segini panel yang wajib dimunculkan di seperti ini. Adobe Illustrator. Teman-teman bisa custom lagi seperti ini. Outline kalau udah seperti ini, teman-teman bisa save gitu. Fungsi dari klik di sini di workspace, lalu pilih. Dan ini adalah pen tool, kita sudah belajar. Workspace baru kalian ya. Nah, di sini kita klik kanan, ini line segment tool adalah untuk
Misal kayak gini, kalau udah membuat sebuah garis. Nah, maka akan masuk seperti ini. Jadi kayak kalau gitu. kita klik di painting, ini buat kayak gini, garisnya kita mau rubah lurus. lagi, pilih yang workspace. Kalau nggak ditekan kayak gini, garisnya jadi ini adalah panel-panel yang wajib dimunculkan tekan shift agar garisnya Adobe lurus. Illustrator ya, yang sering kita selanjutnya gunakan ada untuk mendesain. Cukup sekian video kali ini. Arc tool ini berfungsi Sampai untuk jumpa di membuat video berikutnya. seperempat lingkaran ya. Nah, kayak gini. Biasanya ini saya pakai buat bikin icons WiFi ya. Kan bentuknya kayak gini tuh. Nah, kayak gitu. Jadi untuk membuat bentuk seperempat lingkaran. Selanjutnya ada spiral tool untuk membuat bentuk spiral kayak gini ya. Ini masih bisa diputar-putar. Oke. Yang selanjutnya ada lagi rectangular grid tool. Ini biasa saya gunakan untuk membuat desain logo. Nanti di tutorial desain logo kita pakai tools ini ya, yaitu untuk membuat grid. Yang selanjutnya ada polar grid, juga untuk membuat bentuk seperti jaring laba-laba kayak gini ya. Nah, selanjutnya ada blob brush tool. Nah, kalau kita biasanya pakai brush nih, paintbrush ya, brush biasa seperti ini. Ini maka brushnya akan memakai line ya. Ini line bentuknya. Masih bisa ditebal tipiskan. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah line, kita buat ya pakai brush dulu. Misal gini. Ini line ya bentuknya, sedangkan kalau yang ini yang blob brush tool ini sebaliknya. Ketika kita membuat brush ini, maka brushnya berbentuk objek seperti ini. Oke, ini objeknya yang sudah di-extend. Jadi kalau line ini untuk menyamai ini harus di-expand dulu ya. Di objek, expand appearance ya, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tadi kita di sini, lalu shaper tool. Di sini klik kanan aja. Shaper tool ini adalah berfungsi untuk kita yang mager gambar. Gimana itu? Jadi misal kita buat lingkaran kayak SpongeBob ya, maka bisa menjadi lingkaran sempurna kayak gitu. Jadi kalau kita gambar segitiga pakai shaper tool, gampang, tinggal gini aja maka akan menjadi segitiga. Kotak juga ya. Lalu segi 5 juga bisa. Nah, kayak gitu ya. Lingkaran gini aja langsung jadi ya. Nah, gitu. Itu fungsi dari shaper tool ya. Lalu selanjutnya ada pencil tool, ini untuk kayak pensil ya. Di sini saya akan coba buat huruf K ya. Nah, kayak gini. Jadi fungsinya untuk membuat bentuk dari pensil ya. Nah, selanjutnya ini masih berhubungan, yaitu smooth tool. Fungsinya untuk menghaluskan gambar yang kita bikin dengan pensil. Di sini akan contohkan. Jadi di sini tinggal digeser-geser aja, dihalus-halusin gini. Nah, maka nanti akan halus kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi biar line pointnya ini jadi lebih halus. Nah, misal kalau teman-teman mau dipendekin lagi ini, pakai yang ini tadi. Pakai pencil tool. Gambar aja lagi di sini, maka akan direvisi langsung ya kayak gitu. Jadinya dipendekin lagi. Ini juga bisa, misal begini. Nah, kayak gitu jadinya. Selanjutnya ada pad eraser tool. Jadi untuk menghapus pad yang udah kita bikin. Nah, kayak gitu. Untuk menghapus pad ya, bentuk. Jadi misal ini lingkaran. Mau kita hapus itu bisa pakai yang ini ya. Pad eraser tool. Nah, kayak gitu. Jadi harus dipilih padnya dulu ya, atau garis ininya. Diklik dia hilang gitu. Oke, selanjutnya ada join tool. Nah, join tool ini juga berfungsi untuk menyambungkan line yang tidak jadi. Maksudnya adalah kayak gini. Saya bikin line ya. Saya bikin segitiga nih, tapi ngasal ya. Nah, ini kan nggak bisa diwarnain nih tengah-tengahnya, karena nggak ada fillnya, ini line semua. Jadi kita akan menyambungkan ini semua menggunakan join tool ya. Kita seleksi dulu bagian ujung sininya,
lalu gunakan join tool, lalu tinggal digeser aja. Nah, maka akan jadi seperti itu ya. Nah, kayak gini. Maka akan langsung nyambung. Kita bisa fill ya, tinggal shift X aja. Nah, nuker warna. Kayak gitu caranya untuk menggunakan join tool ya. Lalu selanjutnya ada skisor untuk memotong ya. Jadi di sini saya akan contohkan membuat kotak seperti ini. Kita bisa potong menggunakan skisor. Kita klik poin-poinnya. Nah, maka akan motong kayak gitu ya. Ya, fungsinya untuk memotong ya. Nah, akan jadinya kayak gini, jadi misah-misah. Nah, selanjutnya adalah rounded rectangle tool, yaitu untuk membuat tool langsung rounded ya, langsung rounded shape-nya. Nah, yang berikutnya adalah kita bikin dulu seperti ini, rotate ya. Ini fungsinya untuk merotasi objek yang kita bikin. Nah, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada free transform tool. Ini fungsinya untuk menggeser objek yang kita bikin kayak gini. Nah, kayak gitu jadinya. Oke, selanjutnya brush, tadi kita udah belajar. Eraser tool berfungsi untuk menghapus objek ya. Ini kalau mau gede kecilin brushnya, sama kayak di Photoshop, tekan buka kurung untuk mengecilkan brushnya ya, ukuran size erasernya, dan tutup kurung untuk membesarkan ukuran erasernya kayak gini. Nah, yang selanjutnya ada puppet warp tool. Ini berfungsi untuk membuat tulang ya. Kayak gini, biasanya digunakan untuk membuat adegan. Misalnya ini kaki ya. Ini kaki misal. Ini saya taruh depan. Nah, saya rotate kayak gini. Nah, oke. Jadi, kita bikin tulangnya di sini. Ini tulangnya defaultnya gini. Ini bisa kita ubah, delete, klik aja delete. Ini juga delete. Kita tambahkan satu. Di sini adalah lututnya. Sini delete. Delete ini adalah telapak kakinya. Nah, gini. Jadi ntar jadinya kayak gini. Nah, bisa buat bikin pergerakan ya. Membuat animasi gitu juga. Kayak gitu caranya. Kita bisa copy juga ke belakang ya. Kita ganti warnanya, taruh belakang. Ini anggap kaki ya. Kita gunakan puppet lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa membuat ilustrasi pergerakan kaki manusia atau tangan juga bisa. Ya, kayak gitu fungsi dari puppet ya. Lalu berikutnya adalah mirror, reflect, kita udah belajar. Yang berikutnya adalah Shape Builder Tool. Ini berfungsi untuk mendesain logo ya. Nanti saya jelaskan di tutorial desain logo. Di sini saya akan mencontohkan sedikit ya. Jadi misal kita buat rectangular grid ya, kita buat seperti ini. Kita ingin membuat huruf B deh, huruf B kecil ya. Kita gunakan Shape Builder, klik semuanya ini, lalu pilih Shape Builder. Kita pilih seperti ini. Nah itu maka akan menjadi huruf B kayak gini. Jadi kita bisa ambil tengah-tengahnya atau kita ungroup dulu. Kita tekan Shift X ya. Nah, maka akan menjadi seperti ini huruf B. Jadi Shape Builder ini berfungsi untuk memilih arsiran dari objek yang kita bikin ya. Nanti ini kita akan belajar lebih lanjut lagi di tutorial desain logo. Nah, yang selanjutnya ada Left Paint Bucket. Ini berfungsi untuk mewarnai objek secara langsung ya. Ini kita buat dulu. Misal segini, kita select semua. Lalu pilih Left Paint Bucket. Nah, di sini kita bisa pilih tentuin dulu misal warna coklat gini. Kita klik aja. Nah, maka akan langsung ya. Di sini kita bisa tekan kanan kiri ya, bisa lihat di kecil gini nih, ada nih. Ada ini warna merah, klik aja. Kita geser lagi misal warna kayak gini lagi. Nah, ini berdasarkan swatch yang sudah kita setting di sini. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngewarnain secara langsung. Ini juga bisa ngewarnain gradien. Nah, tanpa perlu bolak-balik ke swatch ini. Yang selanjutnya adalah Left Paint Selection ya. Jadi Left Paint Selection ini nggak perlu di group dulu, nggak perlu di select semua dulu. Ini bisa langsung di klik aja toolnya, lalu tinggal diwarnain kayak gini. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada Perspective Grid Tool.
Ini kadang suka teman-teman mungkin keklik ya, nggak sengaja jadi kayak gini. Nah, bentuk kayak gini, ini tuh kalau mau dihilangin gampang. Di pilihan tadi toolnya, hingga ada bentuk tangan kayak gini. Nah, baru di close. Nah, kayak gitu. Jadi fungsi tool ini adalah untuk membuat perspektif ya. Misal kita buat otak, nah maka akan ini defaultnya kita ganti dulu, mengikuti seperti ini ya, bentuk 3D gitu. Ini kita hilangin ya. Yang selanjutnya adalah Mesh Tool. Mesh Tool ini berfungsi untuk membuat objek seperti 3D ya. Di sini saya akan coba masukkan sebuah gambar ya. Nah, di sini saya masukkan jeruk ya. Jadi saya buat lingkaran dulu seperti ini. Shift X ya, buat kita ngambil line-nya aja. Nah, kayak gitu. Lalu kita pilih Mesh Tool ya. Kita klik aja di ujung-ujung sininya. Nah, seperti gitu. Jadi dia akan otomatis membuat seperti 3D gini. Nah, kalau udah, kita tekan I untuk mengambil sampel warna ini ya. Nah, kayak gini. Lalu kita pilih beberapa line ya, masih pakai Mesh Tool. Misal di sini ada cahayanya. Misal saya buat di sini ya. Lalu tekan I. Nah, maka warnanya akan berubah mengikuti bentuk alur 3D kayak gini. Ini agak lama juga pembuatannya. Ya, kayak gitulah ya. Teman-teman bisa coba-coba aja. Yang selanjutnya ada Blend Tool. Ini untuk menggabungkan beberapa objek sekaligus ya. Misal di sini buat bulat dan kotak. Kotaknya saya rubah warnanya. Nah, kita klik objek ininya, satu objek, lalu pilih Blend Tool, klik satu objek yang pertama, lalu klik objek yang kedua, maka akan jadi seperti ini. Gradient Tool kita udah belajar, lalu di sini adalah simbol spray ya. Kita mulai dari sini dulu. Ini fungsinya untuk membuat simbol. Jadi kita munculin dulu simbolnya, window, pilih simbol ya. Nah, di sini kita pilih objek ini, misal kita spray aja gini, maka akan random kayak gini. Nah, kayak gitu. Membuat simbol menjadi banyak kayak gini. Ini pilihan simbolnya masih banyak lagi, pilih aja di open simbol library. Misal kita pilih mobile ya. Nah, kayak gini. Kita bisa pilih salah satu. Nah, maka akan jadi kayak gini. Ya, teman-teman bisa coba-coba aja. Di sini juga fungsinya untuk memodifikasi objek yang udah kita buat di sini spraynya. Nah, kayak gitu. Ini juga untuk mengubah warnanya bisa. Oke, teman-teman bisa coba-coba aja. Lalu yang berikutnya adalah area grab tool. Ini untuk membuat bagan ya, kayak di Microsoft Excel. Saya belum terlalu paham ini, tapi teman-teman bisa coba-coba aja. Dan hand udah, zoom tool juga udah. Ini lebih baik pakai shortcut ya, Ctrl minus, Ctrl plus ya. Cukup sekian tools lanjutan yang sudah saya jelaskan. Teman-teman nggak perlu pelajarin semua. Pokoknya yang penting tuh yang 5 tools dasar yang udah saya kasih tahu di chapter 2. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.